Shalom. Dengan ini kami mewakili segenap pelayan full timer dan Parhalado HKBP Tangerang Kota mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami menyampaikan ucapan selamat bergabung, selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pagi ini berkenan di hadapan Tuhan, kita semua yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara live streaming, diteguhkan iman, pengharapan dan kasih kita oleh karena kemurahannya saja. Bagi jemaat yang baru tiba untuk segera mengisi tempat-tempat yang tersedia di bangku yang terdepan sampai nanti bisa diisi lantai 2. Kita angkat pujian dari Kidung Pujian KJ nomor 17, Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem
dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini bagi kita, terambil dari hukum Taurat, titah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ketujuh, jangan berzina. Titah yang kedelapan, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
menyerahkan diri dan hati kita, berdoa mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita membaca Nats Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacakan secara responsoria. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau mengabari dia dengan anugerah-Mu seperti besar.
Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan kor pujian dari Punguan Ecclesia Voice.
Kita mendengarkan warta jemaat. Warta pelayanan Minggu 19 Maret 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Letare, bersukacitalah senantiasa, dengan topik minggu bersukacita karena percaya. Yang kedua, informasi pelayanan umum. 1. Persembahan kasih Sintua Pensiun. Pada hari ini Minggu tanggal 19 Maret 2023 di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan kasih untuk Sintua Pensiun, yaitu Sintua Binsar Marpaung, menggunakan amplop. Format persembahan 1A, 1B dan 2 sebelum khotbah dan persembahan kasih ke depan setelah khotbah. Yang kedua, retreat Punguan Inahanna. Pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 18 sampai 19 Maret 2023, Punguan Inahanna melaksanakan retreat yang dipimpin oleh Bibil Pro Bertauli Hutauruk bertempat di Darmawan Park Bogor. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, Panitia Lumbung Kasih. Sehubungan dengan berakhirnya kepanitiaan Lumbung Kasih pada tanggal 13 Desember 2022, maka pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 di Sermon Parhalado telah dilaksanakan laporan pertanggungjawaban oleh panitia tersebut. Selanjutnya segala kegiatan diakoni sosial Huria dilaksanakan oleh Dewan Diakoni Huria. Yang keempat, pelepasan Sintua Pensiun. Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pelepasan Sintua Pensiun, yaitu yang pertama Sintua Togar Hasi Hombing dan yang kedua Sintua Binsar Marpaung. Yang kelima, pelantikan panitia tahun profesionalisme 2023. Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pelantikan panitia tahun profesionalisme 2023. Diminta kepada semua panitia terpilih untuk mengikuti acara tersebut. Yang keenam, Partangyangan WIK. Jadwal dan laporan Partangyangan WIK dapat dilihat di warta jemaat. Yang ketujuh, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Gorbi W. Situmorang dan Ibu Desela Rosana Boru Butar-Butar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, WIK 24, NRJ 1429. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang kedelapan, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 19 Maret 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota keluarga Bapak Mario Sinaga dan Ibu Maria Epatri Boru Tampu Bolon. Jemaat daftar ulang bertempat tinggal di Klaster Cendana 7 nomor 10 WIK 14 NRJ 1590. Yang kesembilan, jemaat Parguru. Sejak hari ini Minggu tanggal 19 Maret 2023 telah diterima menjadi jemaat Parguru keluarga Bapak Milton Sitanggang dan Ibu Nurselis Rosalinda Boru Lumban Raja beserta 3 orang anak bertempat tinggal di Jurumudi WIK 28. Yang ke-10, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini.
apabila ada kesalahan dan penulisan dalam pembacaan di warta ini dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke Sekretariat Jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan kor pujian dari Punguan Ina Kamis.
tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Persembahan 1A, persembahan 1B, dan persembahan yang kedua. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah dari tempat masing-masing secara live streaming dapat menyalurkan persembahan lewat rekening yang sudah dicantumkan di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 403, Aku Yakin Pada Tuhan.
damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan, khotbah pada Minggu Letare hari ini, yang artinya bersukacitalah. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah ini memperlihatkan kepada kita siapa yang sesungguhnya buta. Farisi merasa benar, akhirnya tidak berjumpa dengan Tuhan. Orang buta, "Dulu aku buta, sekarang aku melihat." Dia bersukacita karena telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dua sisi yang berbeda ini menjadi renungan yang sangat berharga bagi kita Amanginang. Di satu sisi orang Farisi yang merasa benar, tahu dan ahli terhadap Taurat, mengaku mengenal kehendak Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak melihat dan tidak menyadari dirinya sudah di dalam kesalahan, sudah dalam kegelapan. Ajaran-ajaran atau doktrin yang dijunjung tinggi membuat mereka buta, menyalahkan orang lain dan tak melihat yang benar. Sebaliknya, orang yang buta sejak lahir dinilai mereka menilai adalah orang berdosa karena kutukan Tuhan. Saat Yesus datang, Dia menyembuhkan yang dianggap
berdosa dan dikutuk Tuhan itu. Matanya yang dulu buta, namun karena Yesus, dia akhirnya bisa melihatnya. Ada nyanyian sekolah minggu, waktu saya dulu sekolah minggu, mungkin Bapak Ibu saat sekolah minggu menyanyikan itu. Ada orang buta duduk minta-minta di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui. Karena kuasa Yesus, celik matanya. Tede homai di bagasar rohatta. Amanginang kok ini sangat baik untuk kita renungkan bersama dan membuat refleksi yang mendalam dari kita masing-masing. Apa yang membuat kita gagal mengenali Yesus, mengenal Kristus? Orang Farisi dikenal sebagai orang yang paling taat dan peraturan agama mereka sungguh fanatik dan merasa sudah benar dengan apa yang mereka anut, yang mereka pahami. Di luar daripada itu, dianggap penyimpangan, dianggap salah, dianggap sesat dari kebenaran. Amanginang, jangan-jangan kelebihan yang ada pada kita membuat kita gagal. Sebaliknya, kelemahan dan ketidakberdayaan orang buta itu menjadi faktor utama berjumpa dan mengenal Kristus. Kelebihan Farisi, hal inilah yang membuat mereka menganggap diri selalu benar. Sitong paham tentang hukum Taurat dan pengajaran para nabi dan jatuh pada kesombongan rohani, congkak rohani, kijang rohana. Kefanatikan mereka dengan paham yang dianggap benar pada akhirnya membuat mereka buta akan kebenaran Tuhan. Sikap mereka yang mengucilkan pria yang buta itu, yang disembuhkan Tuhan itu, tidak menerima keberadaannya. Akhirnya mereka akan mengharamkan yang lain, atau istilah sekarang mengkafirkan yang lain. Di luar dari agamanya adalah orang kafir. Itulah paham Farisi. Orang Farisi beranggapan bahwa mereka orang yang buta sejak lahir adalah yang dikutuk, dihukum oleh Tuhan. Maka tak seorang pun yang akan mengubah kehidupannya. Dr. Jalo Rohana Sida yang buta sejak lahir bisa melihat normal. Sebelum nats ini, Amanginang, memang Yesus menyembuhkan orang buta yang dicap sudah dihukum, dikutuk oleh Tuhan. Dia meludahi tanah, lalu mengadu dan mengoleskan ke matanya, mata orang buta tadi. Lalu disuruh membersihkan. Sejak itu matanya melihat. Banyak tuduhan-tuduhan menyudutkan orang buta yang sudah melihat dan termasuk menyudutkan Yesus. Mereka mengatakan Yesus itu bukan dari sorga, bukan yang mewakili Tuhan, bukan. Kalau dia benar adalah nabi,
dia tidak akan melakukan atau menyembuhkan orang sakit buta tadi pada hari Sabat. Jadi Yesus dianggap telah melanggar hukum Taurat Tuhan, dan bukan dia yang melakukan penyembuhan kepada orang buta tadi. Maka tak seorang pun yang akan mengubah kehidupan orang buta. Itu paham Farisi. Dalam Yohanes 9 ayat 34 tadi, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Resiko, konsekuensi orang yang berjumpa dan percaya kepada Tuhan, dia berani menyatakan imannya. Dia yang menyembuhkan aku, dan dia adalah hamba atau nabi. Itu pernyataan yang telah menerima kesembuhan itu kepada Farisi. Akibatnya amanginang, dia dikucilkan, dipabali, dikeluarkan, atau dipinggirkan. Amanginang, Yesus hadir dan memberikan kesembuhan. Orang buta itu memberitahukan dulu dia buta, namun kini melihat karena Yesus yang melakukannya. Farisi tidak berterima dan akhirnya anak itu harus dikucilkan. Inilah dampak dari radikalisme yang sempit. Seperti Farisi tersebut, amanginang, kita sering merasa yakin dengan keyakinan dan pengetahuan kita tentang Kristus. Namun, seperti pria buta dalam teks ini, kita mungkin tidak sepenuhnya mengenal Yesus, atau mungkin kita tidak merasa pernah berjumpa dengan Kristus. Kita harus selalu meminta bimbingan dan pengetahuan dari Roh Kudus, Todi Porbadia. Itu yang memampukan menguatkan kita supaya kita dapat mengenal Kristus dan membawa kita kepada persekutuan antara kita dengan Kristus atau berjumpa dengan Kristus. Setiap kita berdoa amang-inang, kita harus merasakan berbicara dengan Tuhan berarti aku dengan Tuhan bertatap muka, berjumpa, berhadap-hadapan. Itu yang sesungguhnya dialami oleh orang buta tersebut. Kepenuhan kasih dan kuasa Kristus. Seperti pria buta dalam teks ini, kita semua adalah orang-orang yang perlu disembuhkan oleh Kristus. Kristus datang ke dunia ini untuk membawa penghakiman, untuk menyembuhkan orang-orang yang terasing, yang dipinggirkan, dan termasuk yang telah ditindas oleh para tokoh-tokoh Farisi. Kristus memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengubah hidup kita dan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita apakah sebagai orang buta atau orang yang melihat? Dalam konteks ini, seperti yang dikatakan Yesus dalam ayat 39, orang-orang yang tidak melihat akan melihat, dan orang-orang yang merasa melihat sebenarnya menjadi buta. Para Farisi melihat secara
mata badani, tetapi hati tidak mengimani, tidak percaya kepada Kristus sebagai anak Tuhan. Mereka mengetahui anak yang dijanjikan dalam perjanjian lama, bahwa akan datang Kristus untuk menyelamatkan, menebus dosa umat manusia. Tapi mereka tidak mengenal Kristus. Mereka memahami hukum-hukum Taurat. Itu yang dimaksud, kamu memang melihat, tetapi kamu buta. Karena itu, tetaplah kamu berdosa. Itu kata Yesus kepada mereka. Dalam hidup kita, kita harus memilih apakah kita melihat kebenaran dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, atau tetap buta dan berjalan dalam kegelapan. Kita harus selalu meminta bimbingan dari Roh Kudus agar dapat melihat kebenaran dan kehidupan sesuai kehendak Allah. Konsekuensi orang percaya dalam Yohanes 9 ayat 34b tadi, lalu mereka mengusir dia keluar. Perlu juga mendalami apa yang dilakukan oleh orang yang disembuhkan itu. Dia tidak diterima oleh Farisi. Dia tidak menyesali dirinya disembuhkan oleh Yesus. Dia tidak takut menyatakan bahwa memang dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia sujud dan datang kepada Yesus menyembah. Tidak semua orang menerima keberadaan orang yang menerima Kristus dalam hidupnya. Dan sampai sekarang, khususnya di daerah kita ini. Namun amanginang, jangan sekali-kali menyesali, tetapi bersyukurlah karena kita, karena kamu adalah pengikut Kristus. Apa gunanya kita memiliki dunia dan diterima dan berkenan di hati banyak orang, namun kita tidak berkenan di hati Tuhan? Sia-sialah hidup kita. Biarpun seperti yang buta tadi yang sudah mendapat kesembuhan dari Tuhan itu dibenci, dikucilkan, tapi berharga di hadapan Tuhan. Berbahagialah amanginang jika karena kita dicela dan dianiaya, karena kepada kita dipitnahkan segala kejahatan karena Kristus. Kristus menjadi pembela. Kristus yang menjadi hidup kita dan penyelamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, tetaplah kamu berdosa. Ayat ini adalah akhir percakapan Yesus dengan Farisi. Setelah Yesus menyembuhkan seorang pria buta itu, dalam percakapan tersebut, Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang yang buta secara rohani. Namun orang-orang Farisi merasa bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan dan pengertian yang cukup tentang ajaran Allah, sehingga mereka menolak kehadiran Kristus. Apa yang mereka miliki? Kepintaran,
atau pengetahuan yang begitu tinggi, ahli-ahli Taurat membutakan penglihatan mereka kepada Kristus. Dalam faktanya memang ada orang yang punya mata namun tidak melihat, punya hati namun tidak merasa, punya otak namun tidak berpikir, atau punya segala kemewahan namun tidak peduli, tetapi tetap serakah. Hal seperti inilah yang disasar, dituju oleh Yesus. Yesus hadir untuk mengubah perilaku, mengubah mindset. Jika sudah punya mata, mestinya melihat, dan hasil penglihatannya dianalisis oleh pikiran dan dirasakan oleh hati, dan akhirnya Anda tindakan, action, untuk melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain. Harusnya begitu. Khotbah ini memberikan pengajaran penting bagi kita Amanginang. Kita harus mengakui bahwa kita semua buta secara rohani dan membutuhkan pertolongan Kristus. Kita juga harus berhati-hati agar tidak membanggakan diri sendiri, tetapi selalu mencari bimbingan dan pertolongan dari Kristuslah, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa dan berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya mata hati kita disembuhkan dan dibukakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan karya-karya atau perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita, seperti pengakuan seorang buta tadi. Dulu aku buta, namun kini saya melihat. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengandalkan kasih-Mu di dalam Roh Kudus untuk mengenal Engkau dan dapat berjumpa atas tuntunan Roh-Mu. Kiranya Tuhan jadikan kami menjadi hamba-Mu yang selalu rindu atas perbuatan kasih-Mu, karena dengan kerinduan kami yang dituntun Roh-Mu, kami dapat beroleh kasih karunia, kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Dengan perjumpaan kami dengan Engkau, itu yang membuat hati kami bersukacita, berletare. Tuhan, kuatkan kami supaya iman kami teguh mengikuti, mempercayai Tuhan, walaupun banyak rintangan, tantangan, bahkan pengucilan dari pihak-pihak radikalisme. Tuhan, kiranya kami ini jadikan menjadi saluran berkat-Mu, khususnya memberitakan Injil kepada sesama kami yang belum memahami, mengimani tentang kuasa-Mu. Ya Tuhan, lindungi kami hari ini dan hari yang akan datang, bersama keluarga kami masing-masing, bersama sahabat, teman-teman kami. Ke dalam tangan-Mu lah jiwa raga kami. Tuntun hidup kami ke jalan yang benar. Berkati segala usaha pekerjaan kami. Berkati hidup kami ini. Ya Tuhan, ampuni kami dari segala kekurangan dosa kami, supaya kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kasih untuk Amang Sintua Binsar Marpaung yang memasuki masa pensiun. Kita bernyanyi. Kau
Ayat 1 sambil berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.